Apa kabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Samsul Rizal BTA Channel. Suatu topik yang sangat kalian nantikan. Begitu ya, harga beras ugal-ugalan yang mana juga andai kita amati, kenapa harga beras juga jadi diamati juga, ini menyangkut perut orang banyak, hajat orang banyak. Kalau dari editor sendiri melihatnya, kegelisahan apa yang ada di sana, bukan hanya soal harga, tapi juga kenapa harga beras bisa ugal-ugalan, Mbak Esa? Kalau kita melihatnya beras ini kan bukan hanya masalah perut ya, bisa jadi merembet kemana-mana nih. Karena satu bahwa beras itu makanan pokok utama, makanan pokok masyarakat Indonesia yang jutaan ya. Artinya bahwa ada keperluan besar di sana dan kenapa menjadi besar itu pun karena selain membuat pergerakan harganya itu juga sangat berpengaruh besar ke inflasi ya. Dan apalagi sumbangan beras ini bobotnya lumayan besar ke inflasi sekitar 3% ke makanan ya, kelompok makanan. Artinya bahwa ada persoalan besar kalau ini tidak terselesaikan. Ini kan sebenarnya harga beras itu melonjak sudah pertengahan tahun lalu ya. Sebenarnya ketika perang itu yang naik dulu itu gandum, beras masih adem ayem. Tapi tiba-tiba ketika justru yang gandum nih adem ayem, malah di sekitaran bulan mulai September kuartal 3 itu mulai naik luar biasa dan susah banget ini turunnya ya. Sempat turun tapi tetap aja ini kemudian rekor lagi. Ini kan ada berbagai persoalan, terutama pasti adalah soal logistik di dunia ya. Ada beberapa negara yang memang melarang ekspor beras, kita lihat tentu saja India, dan karena ada persoalan iklim, kita lihat dampak mungkin El Nino sangat luar biasa. Jadi ada banyak sekali kekeringan, kita lihat, ingat berarti Pakistan sebagai salah satu lumbung beras dunia itu juga pernah kekeringan hebat, dan kemudian juga ada begitu banyak perubahan iklim yang membuat negara lain juga was-was, ini kalau saya jual jor-joran nih gimana nih nasib sendiri. Akhirnya persoalan pasokan ini yang membuat harga terus naik karena harga global itu juga melonjak lumayan drastis ya. Akhirnya kita ikut terbawa terus dan kita lihat harga beras ini tidak pernah loh setinggi ini dalam sejarah Indonesia. Artinya bahwa ini bukan persoalannya remeh lagi, tapi harus diselesaikan dengan minimal ya dengan secepatnya, dan walaupun mungkin harganya tidak turun drastis tapi pelan-pelan turun gitu. Oke, baik. Berarti Anda mengamatinya sebagai editor melihatnya ada sisi pasokan yang sebetulnya tidak terantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Apakah dengan antisipasi yang kurang baik ini juga sebetulnya ada yang perlu dievaluasi juga dari pasokan? Misalnya saja, kalau kita bicara terkait El Nino, gaungnya memang sudah lama sebetulnya ya, dan bisa diantisipasi misalnya impor lebih cepat dan lain-lain. Kalau dari editor sendiri memandangnya permasalahan utamanya apa sih sehingga pemerintah juga telat dalam mengantisipasi yang terkait atau yang terefleksikan dari pasokan beras? Ya sebenarnya warning ini kan sudah lama ya, ketika ada perang pun warningnya sudah ada nih. Walaupun beras sebetulnya ketika mungkin di Maret April tahun lalu tuh belum sekencang gandum ya, tapi semua orang itu sepertinya mulai proteksi untuk pangannya masing-masing. Harusnya pemerintah mungkin bergerak cepat ya, apalagi ada yaitu perubahan iklim sangat drastis. Mungkin ini yang tidak diwaspadai pemerintah, bahwa dampak iklimnya mungkin sangat luar biasa ya, kekeringan, dan kemudian ada juga persoalan banjir di luar negeri itu pas lumbung-lumbung padi kemudian terganggu dan semuanya menarik diri. Nah ini juga yang mungkin pemerintah agak telat mungkin ya diibungin. Karena kita tahu bahwa persoalan impor ini kan juga bukan masalah mendatangkan beras, juga ada harus timing yang tepat juga, dan ini persoalan impor kan selalu sensitif ya. Jadi memang ada persoalan pasokan juga, ada keterlambatan impor juga, dan juga mungkin ada yang kita tidak kuasa, yaitu ada soal iklim ya. Oke, selain soal iklim nih, yang mana juga sebetulnya iklim sudah sering didengar begitu ya di halayak terkait iklim dan juga El Nino. Apakah Anda melihatnya sebagai editor ada kepentingan politik di sana? Tentu saja, karena kalau masalah beras ini kan itu sekali selain perut ya, ini bisa merembet kemana-mana nih. Kalau orang perutnya lapar, harga makin mahal, itu kan masalahnya akan menambah. Satu, pasti akan ada banyak angka kemiskinan bertambah ya, karena kita ingat beras itu adalah salah satu penyumbang terbesar, mungkin kalau di makanan terbesar ya untuk penyumbang kemiskinan. Kalau harga beras terus naik, ini ada bahaya nih, angka kemiskinan naik kan jadi nggak cantik, dan kemudian juga ada keributan ini. Kita takutnya jangan sampai kemudian kemudian protes ini menjadi hal yang sangat lebih besar, karena kalau harga kemudian naik terus tidak dikendalikan, ini kan juga membuat
kestabilan sosial juga bisa terganggu ya gitu. Oke, apakah memang hal ini juga dapat diartikan harga beras tentunya akan masih terbang lagi, Mbak Esa? Iya, kalau kita melihat sebenarnya sayangnya ya masih ada tren naik karena ada satu persoalan yaitu selain India terus memperketat ekspor, ada lain persoalan ada persoalan pupuk bahkan juga ya India juga akan membatasi ekspor pupuk, artinya akan sangat mahal lagi beras. Kalau bahan misalnya pupuknya semakin mahal, ada persoalan juga pasokan ada, dan El Nino ini kan dampaknya juga masih akan sampai mungkin panjang ya. Artinya ada persoalan perlambatan pasokan dan juga mungkin soal bahan materi untuk membuat tanah padinya juga lebih subur. Dua, persoalan air dan pupuk, dan pasti itu akan juga membuat harga jual naik, yaitu kemudian mungkin harus diwaspadai ke depan ya. Oke, baik. Menariknya lagi sebetulnya andai kita kaitkan juga dengan kita kan swasembada beras. Betul. Kita punya program Dulu besar. ya. Dulu ya. Dulu ya. Dan kita juga punya food estate begitu Iya. yang memang banyak orang menilainya gagal. Sebetulnya apakah hal-hal tersebut juga tidak menjadi prioritas pemerintah di mana sebetulnya sudah terprediksi nih untuk harga beras akan naik karena pasokan? Sebenarnya kalau kita ngelihat produksi itu stagnan ya, mungkin cenderung stagnan, agak naik dikit, tapi konsumsinya boleh stagnan. Tapi ada beberapa memang dalam sebenarnya fenomena beberapa tahun terakhir ini ada beberapa jenis konsumsi beras khusus yang naik ya. Itu mungkin kita lihat untuk beras mungkin untuk diabetes atau mungkin yang susi-susian. Tapi juga persoalannya adalah ini ada diproduksi dalam negeri ini yang kemungkinan terhantam oleh persoalan iklim, di luar negerinya juga pasokannya terkurang. Artinya ada dua double yang kehantam ini yang luar biasa mungkin terjadi pada tahun ini, walaupun sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya juga ada ya, tapi persoalannya kan mungkin dulu nggak ada perang, ini kan dulu kita pertama awalnya karena perang ya, ini dari perang kemudian masalah iklim, kemudian juga ada proteksi pangan yang akhirnya bertumpuk-tumpuk yang membuat ini sulit dikendalikan, bukan sulit ditekan terlalu dengan cepat gitu. Oke, apalagi dampaknya juga seperti Anda katakan tadi, inflasi. Betul. Tentunya di depan mata. Karena memang Presiden Jokowi juga sudah cawe-cawe untuk masyarakat Indonesia mendiversifikasi beras ke sorghum. Tapi nampaknya sedikit sekali masyarakat Indonesia yang bisa begitu ya menggantikan beras dengan sorghum. Kita